Kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah PA pada sore hari ini, kembali saya ingin menyapa kepada kita semua. Selamat sore, Shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Mari saudara sekalian kita menyiapkan diri kita, menyiapkan hati terutama untuk kita datang kepada Tuhan dan kita akan tundukkan kepala. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sesembahan dan pujaan hati kami satu-satunya, pada sore hari ini Tuhan kembali kami datang kepadamu dengan membawa kehidupan yang penuh dengan kekurangan dan kesalahan ini. Ya Tuhan, sebelum kami menunaikan ibadah kami, Tuhan ampunkan segala kekurangan kami, sucikan hati, pikiran, angan-angan kami, supaya kami layak datang kepadamu, layak untuk beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang kami serahkan acara ibadah ini ke tangan-Mu. Biar Tuhan kiranya hadir di tengah-tengah ibadah kami, menolong, menyertai, serta memberkati ibadah kami dari awal sampai pada selesainya. Pelayan-pelayan-Mu yang terkait dalam ibadah ini Tuhan, Engkau menolong, memberikan kemampuan surgawi, pengurapan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Alat-alat yang kami gunakan kami serahkan ke tangan-Mu. Biar Tuhan jamah, Tuhan kuasai, dan segala pekerjaan setan dan bentuk apapun juga yang coba mengganggu acara ibadah kami, alat-alat kami, Tuhan kami serahkan ke tangan-Mu, dan kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk gereja-gereja yang lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini. Tuhan, kami juga berdoa kiranya Engkau juga memakai para hamba-hamba-Mu semua, terutama dalam pemberitaan firman-Mu. Berkatilah urapan yang sama Engkau juga nyatakan kepada hamba-hamba-Mu semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, mari kita akan menyiapkan diri, menyiapkan hati kita, terutama untuk kita memuji, membesarkan Tuhan sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Kita akan lakukan pujian dari buku NR, saudaraku, NR 113 dengan iman. NR 113.
tak kekuatan kita di dalam tekun berdoa. Dengan berdoa semua berlalu. Puji Tuhan, doa ya yang didasarkan dengan iman itu besar kuasanya. Ya, kalau kita lakukan itu dengan benar, dengan iman yang sungguh, berdoa itu ya akan melenyapkan segala kesusahan kita, ya, pencobaan apapun yang sedang kita hadapi. Dengan iman, kita berdoa dengan iman dan disertai dengan rasa syukur itu, maka sungguh-sungguh akan bisa menolong kita semua. Mari saudara sekalian, kita akan mempersiapkan diri untuk kita masuk dalam pemberitaan firman Allah, dan kita akan melakukan pujian dari buku NR 254. NR 254. Berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabdamu, ku rindu sabdamu, ku rindu firmanmu, firman Tuhan Yesus yang heran dan penuh kuasa. Berfirmanlah Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu, hanya kepadamu aku berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabdamu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabdamu, ku rindu menikmati sabdamu. Bersama kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Inilah Tuhan yang menjadi kerinduan kami. Kami rindu akan sabdamu, rindu akan firman-Mu, sebab kami menyadari Tuhan, hidup ini tanpa firman-Mu tidak berarti apa-apa. Dan itu sebabnya Tuhan, biarlah firman-Mu ini sungguh-sungguh boleh kami terima dan kami yakini dan menjadi iman dan menjadi praktek dalam kehidupan kami sehari-hari. Itu sebabnya Tuhan, Engkau menolong kehidupan kami semua, hati, pikiran, angan-angan kami. Biar Tuhan sucikan dengan kuasa darah-Mu, sehingga firman-Mu boleh mendapatkan tempat yang terutama dalam hidup kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan yang datangnya dari surga.
untuk memberikan kemampuan kepada kami semua, terlebih hamba Tuhan, untuk mampu menyampaikan firman Allah. Dan itu sebabnya sekali lagi hamba berserah diri kepadamu, biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, sehingga nyata firman boleh mengerjakan hati kami, menemplak, mengoreksi kami, dan penyucian itu boleh terjadi, dan sampai suatu pembaharuan sempurna itu Tuhan juga nyatakan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk sidang jemaat-Mu yang saat ini berada di rumah mereka masing-masing. Kiranya Engkau juga menolong, Tuhan, Engkau juga ada di sana, dudukkan dengan baik untuk mereka boleh sungguh-sungguh merindukan perkataan-Mu Tuhan. Damai sejahtera-Mu juga ada di sana ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Allah, saya ingin menyapa kepada kita semua. Shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua, dan kita bersyukur, kita berterima kasih pada hari ini, hari Rabu. Ini merupakan ibadah pendalaman Alkitab yang disertai dengan perjamuan suci, dan kita masih mendapatkan kemurahan Tuhan. Di hari-hari ini kita masih dalam suasana Paskah, suasana kebangkitan Tuhan. Biarlah kehidupan kita di hari-hari ini sungguh-sungguh memperhatikan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sebab kenapa harus demikian? Sebab hidup ini tanpa firman Allah, tanpa korbannya Kristus, maka hidup ini tidak berarti apa-apa. Yang lalu saat kita mendengarkan, biarlah kehidupan kita letakkan di atas dasar yang benar, di atas batu karang yang teguh. Itulah korbannya Kristus. Korban Paskah itu, korban Kristus itu harus menjadi landasan yang utama dalam kehidupan kita. Kita boleh kehilangan sesuatu, bisa kehilangan sesuatu, bahkan orang yang kita kasih pun bisa meninggalkan kita, bisa terpisah. Tetapi satu hal yang harus saya mengatakan kepada kita semua, jangan pernah kita memisahkan diri dengan korbannya Kristus. Jangan pernah kita memisahkan diri dengan Yesus yang sudah berkorban untuk kita semua. Puji Tuhan, dan kita juga tetap meyakini bahwa Paskah ini menghapus segala kemustahilan. Jadi Paskah ini begitu luar biasa. Domba Paskah darah Kristus itu yang menghapus segala kemustahilan yang mustahil bagi manusia. Tapi bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Kita bisa melihat satu Paskah yang pertama yang diadakan bangsa Israel menjelang dia keluar dari tanah Mesir, itu mustahil sesungguhnya. Mustahil kalau saja bangsa Israel yang sudah dijajah, ya sudah dikuasai, sudah diperbudak oleh bangsa Mesir ini selama 430 tahun, itu mustahil untuk mampu. Dan itu sebabnya ketika dalam ketakutan itu orang-orang Israel marah terhadap Musa. Ya, kenapa kamu bawa ke padang belantara ini? Ya, apa di Mesir nggak ada kuburan dan semua. Itu marah karena dia sudah merasakan bagaimana 430 tahun itu bersama bangsa Mesir. Tetapi dalam hal itu pula Tuhan juga mendengar keluh kesah seru dari bangsa Israel yang sekian lama itu dikuasai, diperbudak oleh bangsa Mesir ini. Maka Tuhan memerintahkan Musa untuk mempersiapkan Paskah ini. Di kurban Paskah inilah sesuatu yang mustahil bagi manusia. Maka Tuhan mengerjakan segala sesuatu sampai pun menyeberang laut Kolsom. Kemustahilan yang pertama kita bisa lihat, mana mungkin orang yang sudah diperbudak, ya sudah dibodoh-bodohin, diperbudak selama 430 tahun bisa keluar dari tanah Mesir ini.
kalau nggak tangan Tuhan yang kuat, ya kalau nggak darah anak domba Paskah itu tersembelih, saudaraku, maka tidak mungkin itu terjadi. Dan yang kedua, kita bisa melihat kemustahilan yang kita bisa lihat, saudaraku. Bagaimana ketika Tuhan perintahkan Musa, angkat tongkatmu. Dan sungguh-sungguh di saat itu, Laut Kolsom itu terbelah. Ini dasarnya adalah ya anak domba Paskah yang sudah tersembelih. Ini yang kita bisa lihat, saudaraku. Jadi, kalau saya menyimpulkan betapa kalau kekuatan darah anak domba Paskah ini sanggup menghapuskan segala kemustahilan-kemustahilan yang Tuhan sudah kerjakan di dalam perjanjian lama, saudaraku. Tetapi juga kita bisa melihat, saudaraku, dalam perjanjian baru pun, ya. Dalam perjanjian baru pun Tuhan juga menyatakan, ya, yang menurut manusia itu mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil, ya. Puji Tuhan, kita akan melihat betapa, saudaraku, yang tadinya antara bangsa Israel, orang Yahudi ini, dengan bangsa kafir itu ada tembok pemisah, saudaraku. Ya, ada tembok pemisah, ya, yang tidak mungkin dua kelompok, dua golongan ini, ya, dua bangsa Israel dan bangsa kafir ini bisa bersekutu, saudaraku. Tetapi kita lihat dalam perjanjian baru, oleh matinya Yesus di atas kayu salib, saudaraku, yang tadinya ada tembok pemisah, maka bisa menjadi satu. Dan ini menunjukkan kekuatan kurbannya Kristus itu, anak domba Paskah itu juga menunjuk pada kurbannya Kristus, saudaraku. Ini dalam bentuk nubuatan saat itu dalam kitab Keluaran, tapi digenapi dalam perjanjian baru, saudaraku, dengan matinya Kristus itu juga sanggup menghapus kemustahilan yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Saya akan bawa langsung, saudaraku, yang membaca nanti dalam kitab Keluaran pasal 14 itu, mulai pasal 12 itu persiapan Paskah, sampai 14, pasal 14 itu bagaimana tongkat Musa yang diacungkan itu, saudaraku, bisa membelah Laut Kolsom. Ya, nanti sudah bisa baca pasal 12, 13, 14 itu Tuhan begitu luar biasa, saudaraku, menyatakan suatu hal yang besar kepada bangsa yang besar juga ini, ya, untuk dibawa, ya, bangsa Israel untuk dibawa keluar dari tanah Mesir, untuk dibawa ke negeri yang sudah dijanjikan Tuhan. Itulah negeri Kanaan, ya, negeri Kanaan. Ini yang lalu saya juga menyebutkan perjalanan Israel ini merupakan juga perjalanan gereja Tuhan. Ya, perjalanan gereja Tuhan selama 40 tahun di padang belantara, ini sama dengan 40 Yubel. Ya, itu sama dengan 2000 tahun perjalanan gereja juga untuk menuju tanah Kanaan Samawi. Itulah kota Yerusalem yang baru, yang turun dari surga daripada Allah. Nah, sekarang saya akan menunjukkan dalam Efesus, dalam perjanjian baru, kemustahilan itu juga terjadi, mujizat yang besar itu juga terjadi. Efesus pasal yang kedua, saudaraku, kita akan membaca Efesus pasal yang kedua. Kita akan membaca, saudaraku, bagaimana karya dari penebusan Tuhan, korbannya Kristus itu, ya, kematian Yesus itu luar biasa. Ini dijelaskan mulai ayat yang ke-11, saudaraku. Ayat yang ke-11, ya, dipersatukan di dalam Kristus. Ya, karena itu ingatlah. Jadi Rasul Paulus ini mengingatkan, siapa yang diingatkan? Ya, tertuju kepada Efesus. Efesus ini, ya, mewakili bangsa kafir. Ya, mewakili bangsa kafir, itulah kehidupan kita. Maka lewat tulisan Paulus ini dia mengingatkan, karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu, ya, saya dan saudara-saudara sekalian, bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, ya, kita orang Indonesia, asal usul saya dari Kediri, dari desa, atau mungkin saudara juga begitu, punya asal usul
punya daerah di mana kita dilahirkan. Yang pasti kita bukan Yahudi menurut daging. Bukan. Ya, kita hidungnya pesek semua, saudaraku. Mereka mancung-mancung, kita pendek-pendek, dia tinggi-tinggi, saudaraku. Ini secara fisik saja sudah berbeda. Itu sebabnya Paulus di sini mengingatkan, ya, sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat. Nah, ini. Ya. Jadi bangsa kafir itu bangsa yang tidak bersunat. Ya, hukum sunat itu hanya ada pada orang Israel dalam hukum Taurat, saudaraku. Nah, umur 8 hari harus disunat kalau anak itu lahir jika laki, saudaraku. Ini disebutkan. Yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat. Jadi orang yang menamakan dirinya sunat itu dia menyebut kita orang nggak bersunat. Iya. Ya, puji Tuhan. Yaitu sunat lahiriah. Jadi yang dimaksudkan ini, ya, yang menyebutkan di orang yang bersunat ini adalah sunat lahiriah. Nah, nanti kita lain, ada penjelasannya sendiri, saudaraku. Yang dikerjakan oleh tangan manusia. Ya. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapatkan bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Coba kita bisa melihat, mereka punya Allah, mereka hidup menamakan diri sebagai orang yang bersunat, hidup bersama Allah, laku. Umat yang dikasihi, umat yang dipilih, laku. Umat yang mendapatkan kepercayaan firman Tuhan, saudaraku. Itu bangsa Israel. Sementara kita, saudaraku, jelas ayat mengatakan, saudaraku, ya, tanpa pengharapan, itu orang kafir. Tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Ini kita disebutkan tanpa, nggak ada pengharapan. Tapi ya kita lihat, dengan kematiannya itu, dengan kebangkitannya itu, yang tadinya kita tidak ada pengharapan, nanti kita punya pengharapan. Tapi biarlah kita lanjut lebih dulu. Ini firman Tuhan ini, ya, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Coba kita bisa membayangkan hidup yang tanpa cita-cita, tanpa pengharapan, tanpa masa depan, tapi juga disebut tanpa Allah. Coba kalau hidup tanpa Allah itu bagaimana? Ya, saya bisa mengukur diri saya sendiri, bisa melihat diri saya sendiri, saudara. Andai kata saya ini tidak, ya, dipanggil Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan, ya, sebagai hamba Tuhan sampai sekarang, saya tidak bisa membayangkan hidupku itu kayak apa. Saya kembali teringat hidupku ketika saya masih di desa. Begitu rusak, saudara. Begitu rusak. Umur yang masih muda itu begitu rusak, saudara. Tidak ada pengharapan. Kalau saya hidup semacam itu, apa yang bisa diharapkan dari kehidupan yang semacam itu? Dan tidak ada pengharapan. Tidak bisa diharapkan dan tidak ada pengharapan. Ditambah lagi tanpa Allah. Kita tidak menyembah, kita tidak mengenal Allah. Allah kita mungkin pohon-pohon yang besar, batu-batu besar kita datang, ya, untuk kita bawa kemenyan, untuk kita menyembah. Kita pikir Allah itu ada di situ, Allah itu ada itu. Tanpa Allah. Tapi kita bisa melihat sekarang, saudara. Ya, kita bisa melihat dengan matinya Yesus ini sebagai anak domba Paskah itu, saudara. Matinya Kristus itu ayat selanjutnya, ayat yang ke-14. Karena dialah damai sejahtera kita,
yang telah mempersatukan kedua pihak, ya. Kedua pihak itu yang dimaksud adalah yaitu Israel dan kafir, saudaraku, dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Artinya tidak ada satu persekutuan. Lawan kata persekutuan itu adalah permusuhan. Tidak pernah ada, ya, rukunya tidak ada. Bagaimana bangsa Israel itu, ya, bisa rukun dengan bangsa kafir? Waktu pertemuan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria, ketika Tuhan Yesus, ya, dia membutuhkan air itu, maka perempuan Samaria mengatakan, bagaimana kami orang Samaria? Tidak ada persekutuan, tidak ada akrab-akraban. Dan bangsa Israel, ini jelas. Ini jelas. Apalagi kita ini. Kita ini tidak lebih baik daripada orang-orang perempuan Samaria ini, saudaraku. Tapi kita sudah mendapatkan kemurahan. Kita lihat dari ayat ini, ya, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ini perhatikan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Kata membatalkan hukum Taurat ini, saya lebih senang kalau, ya, menggenapi hukum Taurat. Sebab ada ayat mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapi hukum Taurat. Kenapa harus digenapi? Sebab hukum Taurat itu, ya, penekanannya hanya hal-hal jasmani, perbuatan-perbuatan jasmani. Tetapi, ya, hukum kasih itu, hukum dalam perjanjian baru itu ditekankan dari sumbernya, hati kita. Dalam perjanjian lama disebutkan, jangan engkau membunuh. Itu perbuatan, saudara. Perbuatan hukum Taurat yang mengatakan jangan engkau membunuh. Tetapi dalam hukum perjanjian baru, membenci saudara itu sama dengan membunuh. Dari mana kita membenci? Dari hati, dalam hati yang paling dalam ini. Membenci, jadi sebelum ada satu perbuatan membunuh, maka mulai dari hati yang tidak senang, hati yang dengki, hati yang iri, hati yang jengkel, hati yang marah, sampai, ya, dia wujudkan dalam perbuatan. Itu sebabnya saya lebih senang bukan membatalkan hukum Taurat, tapi ada ayat mengatakan menggenapi, atau lebih baik, ya, kita baca supaya nanti tidak menjadi salah. Matius pasal yang kelima kalau tidak salah, ya. Ayat 17, nanti kita kembali dalam Efesus ini, saya ingin menunjukkan supaya kita tidak salah, ya. Matius pasal yang kelima ayat 17. Ini perkataan Tuhan Yesus. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, ya, melainkan untuk menggenapinya. Sesuatu yang digenapi itu jelas pasti itu belum sempurna. Kalau demikian, hadirnya Kristus itu atau kematian Kristus itu untuk menggenapi, untuk menyempurnakan hukum Taurat itu, dan itu sebabnya disebutkan di sini, ya, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah menggenapkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ini secara daging, ini mustahil. Mustahil, kita lihat.
Ya, kita di Timur Tengah, ya, bangsa Israel sampai hari ini, sejak dulu kala sampai hari ini tidak pernah terjadi suatu kesepakatan antara Israel dan Palestina. Terus perang dan terus perang dan terus perang. Berapa uang yang sudah dibelanjakan untuk perang ini? Sudah berapa banyak orang yang menjadi korban dari perang ini? Ya, banyak upaya-upaya, ya, pertemuan-pertemuan untuk membahas perdamaian Israel Palestina. Betul. Tapi sampai hari ini Israel dengan Palestina ini belum bisa sepakat. Kenapa? Karena masing-masing ada kepentingan-kepentingan. Ada tembok pemisah secara fisik. Secara fisik. Tapi di dalam Kristus, kita bangsa kafir ini dan Israel itu yang menamakan dirinya sunat itu, maka bisa tembok pemisah itu bisa dirobohkan oleh karena kematian Kristus. Kenapa Israel sampai hari ini belum bisa semacam itu? Karena Israel ini, bangsa Israel ini sampai hari ini masih menolak Kristus yang disebutkan sumber damai sejahtera. Ini jelas disebutkan di sini, saudaraku. Ya. Dengan itu mengadakan damai sejahtera. Yang bisa mendamaikan, memberikan sejahtera itu hanya Kristus. Jika Kristus itu ada, jika Israel itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudaraku, saya pastikan bahwa Israel dan Palestina akan bisa bersatu. Akan bisa bersatu. Sebab ayat ini jelas menunjukkan, ini juga mengajarkan kepada kita semua, apapun perbedaan kita antara satu dengan yang lain, saudara satu dengan yang lain, si A dengan si B, ya, tidak ada perbedaan yang tidak bisa disatukan. Tidak ada masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan kalau masing-masing kita menerima Yesus yang sudah mati itu, yang sudah bangkit itu, maka baginya tidak ada barang yang mustahil. Ya, kalau Israel dengan kafir pun bisa disatukan, apalah artinya masalah-masalah yang sedang kita hadapi, kesulitan-kesulitan yang sedang kita hadapi. Biarlah dengan Paskah ini, dengan kuasa kebangkitan Tuhan ini, sanggup untuk menyelesaikan segala masalah persoalan yang sedang kita hadapi di hari-hari ini. Mungkin itu mustahil bagi manusia. Mustahil. Tidak mungkin. Bagian luka sudah terlalu dalam, masalah sudah terlalu dalam, persoalan begitu dalam, sulit untuk diselesaikan. Kalau Tuhan yang bekerja, ya, Tuhan sudah bekerja. Bagaimana Israel ini dilepaskan dari tanah Mesir setelah dia jajah 430 tahun. Bagaimana Tuhan yang sama ini juga membelah lewat Musa, mengacungkan tangan, mengacungkan tongkatnya itu, meninggikan korban Kristus itu, tongkat Musa ini bicara tentang korbannya Kristus, bicara tentang salib Kristus yang mampu membelah Laut Kulsum itu. Itu mustahil, apalagi membelah Laut Kulsum, itu mustahil. Laut Kulsum yang begitu ganas, mungkin yang begitu besar, Tuhan bisa kerjakan, dia belah. Dan Tuhan bisa memberikan jalan yang baru kepada bangsa Israel ini untuk berjalan di tanah kering. Untuk berjalan di tanah kering. Untuk menyeberangi Laut Kulsum.
Ini Tuhan sudah kerjakan. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus dengan matinya di kayu salib itu juga mengerjakan, merobohkan tembok-tembok pemisah yang mustahil bagi manusia. Tapi bagi Dia tidak ada barang yang mustahil. Saya lanjutkan pembacaan ini, saudara. Ini indah sekali. Ya. Dan untuk memperdamaikan keduanya, yang tadinya bermusuhan, yang bersengketa, yang tidak ada habis-habisnya masalah dan persoalan itu, yang sulit untuk bisa diselesaikan itu, tapi dengan matinya itu Dia memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh. Ini saudaraku, dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Jadi salib itu sanggup untuk melenyapkan perseteruan. Ingat ini, ayat ini. Kalau kita sedang bersengketa, kalau kita sedang bermasalah, sedang ada persoalan apapun juga, seberat apapun juga, selekasnya kita ingat salib. Selekasnya kita ingat salib untuk apa? Untuk supaya kita mengalami pertolongan Tuhan. Salib itu sanggup untuk melenyapkan perseteruan. Dengan kata lain, salib Kristus itu sanggup untuk menyelesaikan segala masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Tetapi seringkali kita tidak mau. Seringkali justru kita tidak mau. Padahal Tuhan memberikan jalan yang paling singkat. Ya, guru saya selalu mengajarkan suatu jalan yang paling singkat untuk menyelesaikan masalah, datang kepada Yesus. Dengan cara kita mengaku. Nah, kalau kita bersengketa, saudara, bersengketa A dengan B, saudara, ada masalah A dengan B, apapun masalahnya. Kalau A dia merasa diri benar, B merasa diri benar, kapan mau bisa selesai? Itulah yang terjadi juga antara Israel dan Palestina. Masing-masing merasa diri benar, merasa berhak, saudara. Nggak bisa selesai. Satu-satunya jalan untuk bisa menyelesaikan masalah ini, datang kepada salib. Datang kepada Tuhan. Caranya bagaimana? Masing-masing kita bisa berkata, aku yang salah, aku salah. Kalau si A mengatakan aku salah, maafkan saya. Si B mengatakan aku salah, maafkan saya. Masing-masing merasa diri kurang. Kalau kurang, men dengan men, kalau itu digabungkan, itu akan jadi plus. Akan terjadi salib, akan jadi salib. Men, lalu digabungkan dengan men, saudaraku, maka akan berbentuk salib. Demikian juga dalam menyelesaikan suatu masalah. Kalau masing-masing kita mengatakan, aku salah, maafkan saya ya. Yang satu ya aku juga salah, maafkan. Maka yang terjadi adalah persekutuan. Tapi sebaliknya, kalau masing-masing merasa diri plus, merasa diri benar, merasa diri lebih, sampai kapanpun juga, masalah-masalah itu tidak akan pernah bisa diselesaikan. Semakin kita mempertahankan diri bahwa kita paling benar, yang benar, maka masalah itu bukan akan selesai, maka masalah itu akan semakin membesar, akan membawa kehancuran buat kita. Kita berterima kasih ya dari apa yang dituliskan oleh Paulus ini, bagaimana menggambarkan ya pentingnya persekutuan itu, persatuan itu di dalam Kristus. Apalagi kita anak-anak Tuhan.
orang-orang Kristen. Iya. Yang bisa dilihat orang. Jangan malah sebaliknya. Oh, katanya ke gereja. Katanya pelayanan-pelayanan. Katanya imam-imam. Tapi kok kelakuannya kayak begitu. Tidak bisa menjadi kesaksian. Tapi sebaliknya, oke, orang mengatakan kita dulu kayak begini. Kita sudah katakanlah kita sudah banyak yang menjadi omongan orang. Tetapi sebaliknya kalau kita sebagai anak Tuhan dan mau dikerjakan oleh firman Tuhan, ya, mau dirubah oleh Tuhan, dan kita berubah, saudara, maka orang akan sebaliknya mengatakan, oh, tuh, si A itu ya dulu kayak gitu loh. Nikahnya kayak gitu, hidupnya kayak gitu. Tapi sekarang setelah dia ibadah, setelah dia ke gereja, kok hidupnya jadi baik. Coba, nama Tuhan dipermuliakan. Jangan sebaliknya, saudara. Jangan sebaliknya. Ini suatu pelajaran yang sangat indah untuk kita semua, bagaimana upaya Tuhan lewat Paskah, lewat kematiannya itu, lewat kematian dan lewat kebangkitannya itu, ya, memberikan suatu, ya, jaminan kepada kita untuk kita tidak lagi terjadi suatu perseteruan, tetapi sebaliknya terjadi suatu persekutuan. Saya lanjutkan. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Nah, antara yang jauh itu bangsa kafir, yang merasa dekat, yang dekat itu bangsa Israel, sama-sama diberikan damai sejahtera. Kalau si A mendapatkan damai sejahtera, si B dapat damai sejahtera. Kalau damai sejahtera dan damai sejahtera, dia akan bisa bertemu, saudaraku. Akan bertemu, pasti bisa bertemu, bisa berfellowship, bisa bersekutu. Ini teguran buat kita, gereja-gereja ini, yang kata kabarnya kabar mempelai, berita-berita tentang persekutuan, tapi tidak pernah ada persekutuan, tidak pernah menyatu. Kenapa? Beritanya hanya berita, hanya sekedar berita yang dibawakan, hanya kabarnya. Tapi kabar atau berita itu tidak pernah menjadi suatu kenyataan. Kenapa? Karena masing-masing tidak mengalami damai sejahtera. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Kalau yang jauh dan yang dekat ini sama-sama mendapatkan berita damai sejahtera, harusnya ya tidak sulit untuk bisa bersekutu, bisa berfellowship. Ya, tidak sulit, saudara. Tidak ada alasan untuk kita tidak bisa bersekutu, saudara. Puji Tuhan. Saya lanjutkan, saudara. Karena oleh dia, kita kedua pihak. Nah, sekarang bahasanya sudah kita. Ya, oleh dia, kita. Bukan si jauh dan si dekat. Ya, bukan. Tapi sudah kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing. Ini bangsa kafir, saku, bukan orang asing dan pendatang, nah, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga lah. Artinya apa? Kita punya hak yang sama antara Israel dan bangsa kafir, orang kafir. Antara yang jauh dengan yang dekat, tidak ada pemisah lagi, sebab pemisah sudah roboh, saku. Ya, ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Kita sudah menjadi satu keluarga. Ini luar biasa berita ini, saudaraku. Biar ini bukan hanya kita beritakan, tapi biar ini menjadi praktek.
dalam setiap kehidupan kita, mulai dari gembala itu sendiri sampai seluruh sidang jemaat. Ya, ini penting saudaraku ya. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Ini yang saya tunjukkan ya, bahwa berita Paskah ini, berita tentang kematian dan kebangkitan Tuhan itu jelas untuk membawa kepada kita kepada satu persekutuan yang erat, terutama dengan Tuhan. Kenapa? Sebab ayat yang terakhir dia katakan, di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Ya, berita tentang kematian dan kebangkitan Tuhan, ya, ini akan membawa kehidupan kita menjadi tempat kediaman Allah. Jadi tembok pemisah sudah dirobohkan, antara yang jauh dan dekat ini sudah disatukan satu, dijadikan satu tempat kediaman Allah di dalam roh. Tempat di mana Allah itu bertabernakal. Tempat di mana Allah itu berkarya dalam kehidupan kita. Kalau kehidupan kita, ya itulah disebutkan tubuh Kristus satu. Israel dan kafir itu kalau sudah bersekutu, terbentuk, itulah tubuh Kristus. Dan Kristus menjadi kepala, dan Kristus diam dalam bait Allah itu, tempat kediamannya itu satu. Atau prakteknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau Kristus itu ada di dalam hati kita, satu. Di dalam hati kita, satu. Maka sesungguhnya kita ini terpelihara, terjamin dan aman. Karena apa? Damai sejahtera itu ada. Ya, kita dipelihara oleh Tuhan, dan segala masalah persoalan yang menyangkut kehidupan kita, Tuhan pun juga menyelesaikan. Jadi dari sini kita bisa melihat, sejak awal saya mengatakan bahwa Paskah ini, anak domba Paskah ini, Kristus yang tergantung tersalib itu, ya, itu menghapus segala kemustahilan yang tidak mungkin terjadi. Bagi Tuhan itu mungkin. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa bagi Tuhan, sebab Dia berkuasa. Dia mati 2000 tahun yang lalu, tapi Dia juga bangkit. Dan kebangkitannya Dia di hari-hari ini, kita masih mengalami suasana Paskah, suasana kebangkitan itu. Dan kebangkitannya itu benar-benar memberikan satu harapan yang baru. Memberikan satu harapan yang baru. Memberikan harapan, membuat hati kita berkobar-kobar. Ya, dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ya, 1 Petrus pasal yang pertama, kita akan bisa melihat 1 Petrus pasal yang pertama. Ya, 1 Petrus pasal yang pertama. Ini kebangkitannya itu betul-betul ya memberikan satu harapan kepada kita. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Tapi saya juga ingin menunjukkan, nanti juga akan kita melihat pribadi-pribadi yang tidak percaya dengan adanya kebangkitan ini.
berita tentang kebangkitan ini, saudaraku? Saya akan tunjukkan termasuk siapa. 11 murid nanti akan saya bacakan, saya akan tunjukkan. Sekarang kita baca dulu 1 Petrus pasal pertama ayat yang ketiga. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita, atau sudah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Jadi kematiannya, kebangkitannya itu melahirkan kita. Melahirkan kita kembali. Dan bahasa dari melahirkan kita kembali itu sama dengan kita sudah mati. Sudah mati. Sudah mati dihidupkan kembali. Dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Dalam surat Efesus, dahulu kita sudah mati oleh karena pelanggaran-pelanggaran kita. Ya, ini jangan ditutup, saudaraku. Coba kita ke Efesus pasal yang kedua, saudaraku. Apa yang Tuhan katakan? Ayat yang pertama, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Loncat ayat yang keempat, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan seterusnya. Atau ayat 6 kita baca, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, dan selanjutnya. Kita kembali kepada 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga ini. Ya. Telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Coba kita bertanya, kita merenung, saudaraku. Orang yang bisa diharap itu, orang yang punya pengharapan itu kira-kira orang mati atau orang hidup? Coba. Saya yakin yang bisa diharap dan punya pengharap pasti orang hidup. Orang mati nggak ada. Apa yang diharap dari orang mati? Dan juga tidak ada harapan. Dalam pengkhotbah itu juga dijelaskan begitu. Nah sekarang kita dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ini luar biasa. Yang tadinya tidak ada harapan, karena kita sudah mati, tidak ada harapan, Itu sebabnya di sini kita bisa melihat prakteknya untuk kita sekarang, yang sedang kita jalani ini. Kita bersyukur, kita berterima kasih. Dan saya kemarin mengatakan, janganlah peringatan Jumat Agung, ya, peringatan Paskah, hari kebangkitan itu hanya sekedar peringatan. Habis itu lupa. Jangan. Justru seharusnya kematian Yesus itu harus menjadi pengalaman kita pribadi. Supaya kebangkitan Yesus atau hidup Yesus itu juga senantiasa ada pada kami, pada kita. 2 Korintus pasal 4 ayat 10 itu jelas. Ya, senantiasa membawa kematian Kristus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami juga. Ayo kita terima ini. Jangan hanya sekedar setahun sekali kita peringati Jumat Agung, kematian Yesus, itu baik. Lalu memperingati Paskah, hari kebangkitan, setahun sekali, itu juga baik. Tapi lebih
baik dari semua itu, biar pengalaman kematiannya ada dalam kita, supaya kehidupannya itu ada pada kita. Tadi saya mengatakan, orang yang bisa diharap dan punya pengharapan itu hanya orang hidup. Dulu kita mati, nggak bisa diharap, nggak punya pengharapan. Tapi sekarang kita dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Efesus tadi sampai membawa kita kepada kerajaan surga. Penuh pengharapan. Untuk apa? Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Itulah surga. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Jadi kita terjamin. Itu sebabnya, saudaraku, jangan kita main-main di hari-hari ini. Jangan main-main. Tadi saya mengatakan, ada kelompok orang yang tidak bisa menerima tentang kebangkitan ini. Siapa dia? Orang Saduki. Orang Saduki tidak percaya dengan adanya kebangkitan itu. Kelompok Saduki ini, siapa Saduki ini? Saduki, orang-orang Saduki ini golongan pemimpin agama Yahudi, zaman itu. Jadi golongan pemimpin agama Yahudi yang sebagian besar terdiri dari imam-imam. Siapa imam-imam? Imam-imam orang yang melayani, tahu tentang pelayanan, tahu tentang hukum Torah. Jangan kita menolak, tapi sebaliknya kita bisa menerima kebangkitan Tuhan itu. Itu orang Saduki. Tetapi dalam perjanjian baru dituliskan, ketika hari kebangkitan itu, rombongan wanita-wanita, kalau sekarang bahasanya rombongan emak-emak, rombongan emak-emak, yang hari Minggu saya menceritakan tentang bagaimana dialog Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tapi dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ini, hari kebangkitannya itu bukan hanya Maria Magdalena, tapi ada Maria Magdalena, ada Yohana, ini wanita-wanita ini, ada Maria ibu Yakobus, dan masih banyak perempuan-perempuan lain. Dia pergi ke kubur Yesus pada Minggu pagi-pagi buta itu, dan dia membawa rempah-rempah. Dan ternyata sampai sana, pintu daripada gua itu, di mana Yesus dikuburkan itu, sudah terguling, sudah terbuka, saudaraku. Dan dia melihat, dia dalam bahasanya, dalam bahasa Alkitab, atau lebih baik saya baca, saudaraku, pasal 24, saudaraku. Nanti di sini kita akan bisa melihat, bukan hanya Saduki yang tidak percaya dengan kebangkitan, ternyata juga murid-murid, saudaraku. Kita lihat. Mulai pasal ayat 55, pasal 23, saudaraku, Injil Lukas. Lukas pasal 23 ayat 55 dan seterusnya, nanti masuk 24, saudaraku. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Dan setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Jadi saat Jumatnya itu, saat dikubur Tuhan Yesus itu, dia melihat perempuan ini, dia melihat itu.
Nanti kita akan lihat siapa perempuan-perempuan itu. Dia melihat posisinya atau apa, saudaraku. Nah itu dia pulang menyediakan rempah-rempah, dan hari Sabat, itu hari Sabtu, dia istirahat, dan minggu-minggu pagi, saudaraku. Ayat pasal 24, ayat yang pertama, saudaraku. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka, jadi kata mereka itu berarti bukan satu orang. Berbeda dalam Injil Yohanes pasal 20. Ayat disebutkan Maria Magdalena. Ini disebutkan mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu itu bingung atau bengong, saudaraku, ya. Karena hal itu, saudaraku, ya termangu-mangu bengong, kok isa waktu sakmono gedine so ya sudah bisa bergeser, sopo sing ngangkat dan semua. Mungkin semacam itu pemikirannya, saudaraku. Tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilo-kilo. Disebutkan Injil Yohanes, itulah dua malaikat yang menemui Maria Magdalena. Ya ini, ya demikian, saudaraku. Jadi Alkitab itu saling melengkapi, saudaraku. Ya kalau di sini disebutkan dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian berkilo-kiloan, nanti dijelaskan Injil Yohanes. Ini adalah malaikat-malaikat yang datang. Mereka, ayat 5, mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup? Ya, di antara orang mati." Nah, mencari yang hidup, orang hidup, tapi di antara orang mati. Ya, ini juga suatu ungkapan yang begitu luar biasa. Bagikan suatu teguran, kenapa kamu datang? Kamu mencari hidup? Katakanlah kalau bahasa sederhana, kamu cari orang hidup tapi di kuburan. Kurang lebih seperti itu, saudara. Di kuburan itu tempatnya orang mati. Kan begitu, saudara. Nah, kamu cari orang hidup di tempatnya orang mati. Ini kata dua orang yang berpakaian berkilo-kilo ini, atau dua malaikat ini. Ia tidak ada di sini. Jadi dua orang ini mengatakan, ia tidak ada di sini. Ia sudah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Ini dua orang ini berbicara kepada emak-emak yang ada, kepada perempuan-perempuan itu, saudara. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Jadi perempuan-perempuan langsung teringat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu tentang dirinya, yang akan mati, ya akan mati dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan dia teringat, dan setelah begitu teringat, saudaraku, ya apa yang menjadi perkataan dua orang itu, saudaraku, ayat 9. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Dia ceritakan apa yang dialami oleh perempuan-perempuan ini, saudaraku. Ayat yang ke-10 ini jelaskan siapa perempuan itu. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala atau Maria Magdalena, dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Sini disampaikan berita tentang kebangkitan itu sudah disampaikan kepada 11 rasul, ke 11 murid itu. Kita lihat ini, saudara. Tapi apa pendapat dari 11 murid ini? Tadi saya mengatakan, malah murid tidak percaya akan kebangkitan Yesus ini. Ayat yang ke-11, tetapi bagi mereka
perkataan-perkataan itu bagi rasul-rasul, bagi 11 murid itu, ya perkataan tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Ya, dia menceritakan yang bukan-bukan dalam bahasa sehari-hari, omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Coba ini, padahal perempuan-perempuan ini datang sendiri ke tempat, ke TKP. Ya, kalau sekarang TKP, ya, tempat kejadian perkara, ya, tempatnya di mana Yesus dikuburkan. Dan di situ dia langsung bertemu dengan dua utusan, dua malaikat yang berpakaian putih berkilau-kilauan. Itulah malaikat. Meyakinkan mereka, ya, bahwa dia sudah bangkit dari antara orang mati. Ya, seperti apa yang dia katakan saat kalian masih di Galilea. Jadi perempuan-perempuan ini dia bukan hanya ke TKP, dia melihat keadaan TKP itu. Dia ada pengalaman, mengalami sendiri, mendengar sendiri kata-kata dari dua utusan ini, dua malaikat ini. Dia sampaikan kepada 11 murid ini tentang kebangkitannya. Tapi justru murid-murid itu mengatakan omong kosong. Dia tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Ini yang terjadi. Tapi syukur, salah satunya Petrus, dia langsung jeranta, dia pergi membuktikan. Dan ternyata benar. Petrus. Ini yang terjadi. Bukan hanya orang Saduki. Yang berbahaya lagi ada disebutkan 11 murid ini. Yang notabene sebetulnya 11 murid ini juga pernah mendengar bahwa Yesus pernah mengatakan semacam itu. Coba saya teringat itu dalam Injil Matius pasal 16. Bagaimana Tuhan memberitakan tentang sengsara ya, tentang penderitaannya itu. Injil Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-21. Ya. Ayat 21. Perikopnya pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut dia. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ini murid-murid menyatakan kepada murid-murid, bukan tidak tahu. Harusnya murid-murid, 11 murid ini, ya Yudas sudah tidak ada. 11 murid ini, dia sudah mendapatkan berita tentang ini, tentang kebangkitannya itu dari Tuhan Yesus sendiri. Tapi saya juga tidak mengerti bagaimana ketika perempuan-perempuan itu, dari Maria Magdalena, Yohana dan Maria ibu dan perempuan lain itu menyampaikan berita tentang kebangkitannya itu. Dia menganggap enteng, menganggap remeh, omong kosong. Ini berbahaya. Sementara dia sendiri langsung dari Tuhan. Dia akan dibunuh dan dia akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ini jelas dikatakan. Dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tapi justru 11 murid ini dia tidak percaya. Tidak percaya kepada perempuan-perempuan ini. Sebagai saksi mata. Saksi hidup. Yang langsung mendengar berita itu dari malaikat surga. Kenapa engkau mencari orang hidup di tengah-tengah orang mati? Ya, di antara orang mati. Ia tidak ada di sini. Kenapa? Dia sudah bangkit. Dia sudah bangkit. Ayo saudara. Jadi hari-hari jangan sampai kita menjadi ragu. Ya.
Siapa rasul-rasul itu? Rasul-rasul dan utusan-utusan Tuhan. Orang-orang dipercayakan yang punya tongkat estafet. Tapi bagaimana dia tidak percaya? Ini yang harus menjadi koreksi buat kita semua. Ya. Tidak percaya dengan kuasa kebangkitan itu bagi kita sekarang. Padahal, jadi ini pesan buat saya, buat kita semua. Jangan sampai akhirnya kita menjadi lemah dan tidak percaya kuasa kebangkitan itu. Padahal yang benar adalah Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati sebagai yang sulung. 1 Korintus pasal 15 ayat 20. Sebagai yang pertama bangkit dari antara orang mati. Saudara sekalian, jangan sampai kita ragu atau tidak percaya. Kenapa? Sebab kebangkitan Tuhan itu jelas di dalam 1 Petrus pasal yang pertama tadi jelas, Saudaraku. Ya, jelas disebutkan memberikan kebangkitan Tuhan itu memberikan suatu pengharapan kepada kita. Kepada suatu hidup yang penuh. Ya, suatu bagian, suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga. Artinya kalau saya sederhanakan, kuasa kebangkitan itu memberikan pengharapan kita untuk kita bisa masuk sampai dalam kerajaan surga. Ini kebangkitan Yesus. Kuasa kebangkitan Yesus ini sekali lagi memberikan pengharapan kepada kita untuk membawa kehidupan kita sampai masuk dalam kerajaan surga. Ini luar biasa yang Tuhan tunjukkan. Jangan malah kita meragukan, tidak percaya seperti 11 murid ini, saudara. Tapi dalam Injil Yohanes pasal 20 nanti, saudaraku, akhirnya termasuk Thomas yang dia mengatakan, aku tidak akan percaya sebelum aku mencucukkan jariku. Akhirnya Tuhan secara pribadi menampakkan diri kepada 11 murid ini, saudara. Dan mereka mendapatkan damai sejahtera Allah itu. Ini luar biasa. Ini luar biasa yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Tidak percaya atas berita dari perempuan-perempuan ini. Yang pada akhirnya sekali lagi, Yesus yang menampakkan diri di tengah-tengah mereka. Lihat, inilah aku. Damai sejahtera buat kalian semua. Biar ini menolong kita semua, saudara. Dan kita pegang ini. Janjinya Tuhan ini jelas. Kebangkitan Tuhan memberikan pengharapan kita untuk kita sampai masuk dalam kerajaan surga. Ini penting. Ya, puji Tuhan. Inilah firman Tuhan. Kiranya memberkati kita di hadapan kita kalau kita ada keraguan. Kalau kita menghadapi masalah-masalah persoalan yang rasanya mustahil untuk bisa diselesaikan, maka kurbannya Kristus itu, salib Kristus itu, yang diwujudkan dalam tubuh dan darah Kristus ini, sanggup untuk menolong kita. Menyelesaikan masalah kita. Asalkan kita percaya kepada Yesus yang sudah mati. Dia juga yang sudah bangkit. Dan sekarang dia berada di takhta Allah. Di sebelah kanan Allah Bapa. Untuk senantiasa berdoa. Untuk kita semua. Dan segera dia akan datang yang kembali kedua kali. Untuk membawa kehidupan kita. Amin, saudaraku. Mari kita akan akhiri. Untuk kita menerima perjamuan suci, saudaraku, kita akan
melakukan satu pujian dari buku Pesalu, saudaraku. Buku Pesalu nomor 145. Yesus Tuhan atas semua. Pesalu 145, saudaraku. Ya. Dan kita akan menerima tubuh dan darahnya Kristus. Bersama kita tundukkan kepala. Benar Tuhan, segala kesukaran yang sedang kami takuti di hari-hari ini, lewat kuasa Paskah, lewat kuasa kematian dan kebangkitan-Mu, sudah dilepaskan, sudah diselesaikan semua. Amin, kami mengaminkan itu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau luar biasa, Engkau Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala tuan-tuan di bumi ini. Engkau berkuasa untuk bisa menolong, Engkau berkuasa untuk meyakinkan kami, Engkau berkuasa untuk memberikan harapan kepada kami, sampai kami masuk dalam kerajaan surga. Namun demikian kami mengaku di hadapan Engkau Tuhan, seperti hanya murid-murid saat mendengarkan berita dari perempuan-perempuan itu.
Dia tidak percaya omong kosong. Itulah Tuhan yang juga seringkali ada dalam hati kami. Tuhan, ampunkan kami, sucikan hati kami, supaya kami layak untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu yang memberikan harapan kepada kami sampai masuk dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih sekali lagi. Ampuni dan sucikan hati kami Tuhan. Dan sekarang kami terima tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya mari kita akan menggunakan perjamuan suci ini bagi saudara yang sudah menyiapkan semua. Ya, mari saudara sekalian, saya tunggu untuk kita semua, untuk kita bisa mempersiapkan tubuh dan darahnya Tuhan. Haleluya. Saya tunggu untuk kita semua, untuk kita menyiapkan semua. Kalau sudah kita angkat tubuhnya Kristus lebih tinggi dari kepala, saudara sekalian, lebih tinggi dari kepala. Dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Kita makan bersama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Unjukkan darahnya Kristus lebih tinggi dari kepala, dan taruh tangan kiri di atas dada. Kita percayakan segala sesuatu yang sedang kita hadapi, bahwa kuasa kematian dan kebangkitannya sanggup untuk melepaskan segala persoalan dan masalah kita semua. Dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Unjukkan kedua tangan kita, berikan penyembahan dan ucapan syukur kepada Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman dan perjamuan suci yang sudah Engkau limpah, Engkau berikan kepada kami. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Memberikan kekuatan, memberikan hati kami kembali berkobar-kobar untuk berpengharapan kepada Engkau sampai pun dalam kerajaan surga Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu pada sore malam hari ini Tuhan dengan limpah. Dalam nama Yesus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian. Demikian rangkaian ibadah PA yang disertai dengan perjamuan suci. Tuhan sudah memberkati kita semua dengan limpahnya. Mohon perhatiannya, saudaraku. Ya, besok ya mohon perhatiannya ya untuk jadwal ibadah kita. Besok ada ibadah doa dan penyembahan, saudaraku, jam 5:30 sore tepat. Ya, itu hari Kamis, saudaraku. Ya, dan nanti akan dilanjutkan pada ibadah raya. Ibadah raya, saudaraku, pada hari Minggu jam tanggal 24, saudaraku, jam 5:30 sore tepat. Untuk berita selanjutnya nanti kita akan mendengar pada ibadah raya. Mohon doa, saudaraku, mohon doa hari-hari ini, ya khususnya
hari-hari ini ya sudah 2 kali saudaraku ibadah Jumat Agung itu saudaraku, dan ibadah Paskah pada hari Minggu ya pagi semua. Saya melayani di tempat penggembalaan almarhum Bapak Pendeta Turutudu Draha saudaraku, untuk membantu di sana sementara sebelum ada gembala belum ada gembala menggantikan Bapak Draha ini. Juga ya pada ibadah PA juga saya juga diminta saudaraku untuk menyampaikan firman Allah. Ya sejauh mana saya juga belum tahu kayak apa, tetapi mohon kepada sidang jemaat semua untuk mendoakan, ya dukung dalam doa buat saya supaya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan untuk bisa melayani, dan kita rindu juga untuk ibadah-ibadah di tempat kita sendiri di GKGM, ya juga di tempat-tempat lain bisa segera dimulai, saudaraku. Dan untuk itu mohon kita juga berdoa, kita nyatakan kerinduan kita supaya kita juga bisa ibadah tatap muka. Gereja-gereja, hampir semua gereja sudah menjalankan ibadah tatap muka ini, saudaraku. Tinggal kita menunggu kita. Ya jika seizin Tuhan nanti saya rindu saudaraku untuk bulan depan kita bisa memulaikan, kita persiapkan ya gedung gerejanya, kita akan bersih-bersih, kita akan atur bagaimana saudaraku untuk supaya nanti di saatnya nanti ya saat kita mulai ibadah, tempat itu sudah ya layak untuk kita gunakan untuk kita beribadah. Untuk itu kepada sidang jemaat semua, kepada pelayan-pelayan, kepada imam-imam semua saudaraku, dan bidangnya masing-masing untuk mempersiapkan diri untuk kita kembali beribadah, kembali melayani. Kita rindu supaya ya pandemi ini segera lalu dan kita bisa leluasa untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan, dan kita bawa ini kepada Tuhan. Ini yang bisa saya sampaikan. Demikian juga nanti kita akan berdoa untuk sidang jemaat semua, dan juga mohon doa untuk Ibu Ibet, saudaraku. Ibet saat ini dia sedang dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, saudaraku. Biar kiranya Tuhan menjamah, menolong ya saudara kita ini, dan pulih kembali dan bisa beribadah dan bisa melayani Tuhan. Ya, puji Tuhan. Juga kita mendoakan saudara kita yang ada masalah, persoalan, saudaraku. Biar Tuhan juga menolong, juga ucapan syukur ya dari saudara kita seiman, ya Bapak Hardi, Ibu Edi yang telah menerima cucu, saudaraku. Dan Tuhan kiranya juga memberikan ya memberkati ya papa dari anak ini, ya saudara Raymond, juga Angel, dan juga Tuhan memberkati anak yang sudah lahir ini, saudaraku, Valeria. Ya, kita Valeria ya itu namanya. Ya, puji Tuhan. Mari kita akan selesaikan ibadah ini dengan doa berkat. Tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu. Engkau begitu baik dan kasih-Mu tiada pernah berubah, dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Tuhan, sebelum kami berpisah satu dengan lain, kami menyerahkan ibadah-ibadah, acara ibadah-ibadah yang Engkau sudah sediakan kepada kami, baik ibadah raya, ibadah PA, ibadah doa penyembahan ke tangan-Mu. Tuhan, kiranya Engkau memberkati senantiasa, Engkau memberikan firman-Mu Tuhan untuk kebutuhan sidang jemaat-Mu, memberikan kerinduan kepada jemaat-Mu untuk merindukan pribadi-Mu lewat firman-Mu. Juga kami rindu untuk bisa beribadah tatap muka. Ya Tuhan, kiranya Engkau menolong kami, membuka hati kami untuk supaya kami siap untuk kembali beribadah serta melayani Engkau Tuhan. Terima kasih. Pelayanan-pelayanan di lain tempat Tuhan juga Engkau tolong pakai hamba-Mu ini menjadi saluran berkat kepada sidang jemaat-Mu semua. Tuhan, kami serahkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, memberkati menikah, rumah tangga, usaha pekerjaannya. Juga berkati Tuhan sidang jemaat dalam usia lanjut dengan semangat baru, semangat yang dari Tuhan untuk supaya di masa tuanya tetap berkobar-kobar melayani Engkau. Juga anak-anak kami dalam studi kami serahkan ke tangan-Mu, biar Tuhan juga serta segala masalah persoalan yang dihadapi oleh sidang jemaat-Mu kami menyerahkan kepada-Mu Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian pula kami berdoa membawa ya Ibu Ibet Tuhan yang saat ini berada di rumah sakit. Biar kiranya Tuhan juga menolong, menjamah dengan kuasa-Mu, dan segala pekerjaan setan apapun juga yang coba mengganggunya Tuhan, mengganggu sidang jemaat yang sakit, juga yang lain yang tidak sempat kami sebutkan namanya. Dan masalah persoalan kami serahkan ke tangan-Mu, dan kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Yakin dan percaya Tuhan, Engkau sanggup. Mustahil bagi manusia, bagimu tidak ada barang yang mustahil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga kami mengucapkan syukur, terima kasih atas kelahiran sang bayi wanita ini, Valerie ini Tuhan, yang memberkati, memberikan kesehatan ibu dan bayinya. Papanya Tuhan juga memberkati, omanya Tuhan juga memberkati, memberikan kesehatan kepada semua. Biarlah ucapan syukur ini naik kepadamu Tuhan, untuk membawa kehidupan anak ini, orang tuanya, keluarganya semua lebih dekat lagi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian pula kami tidak melupakan bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai. Biar Tuhan juga memberkati, memakai para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri, pejabat tinggi negara di pusat, di daerah, TNI, Polri, bahu-membahu untuk mengatasi masalah-masalah yang ada dalam bangsa kami, memberikan hikmat akal budi yang dari Tuhan, sehingga kebijakan-kebijakannya itu betul-betul bermanfaat, berguna untuk seluruh rakyat Indonesia ini. Tuhan, jauhkan dari pertengkaran, jauhkan dari permusuhan, dan kirimkan damai sejahtera-Mu Tuhan di tengah-tengah bangsa kami, terutama upaya umat ketebusan-Mu bisa leluasa beribadah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih sebentar kami akan pulang, akan beristirahat malam. Kami menyerahkan hidup kami ke tangan-Mu. Tuhan menolong, memberkati semua. Saudaraku yang kekasih, biarlah rahmat anugerah cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat malam saudara sekalian. Salam sehat buat kita semua, tetap semangat. Ya, Tuhan memberkati.